Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal. Saya guru informatika di SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Hari ini saya melaksanakan video pembelajaran untuk kegiatan on the job training, di mana saya membuat video dalam 3 bagian. Yang pertama adalah hari ini, bagian pertama bagian pembelajaran algoritma dan pemrograman, yang mana produk akhirnya adalah membuat sebuah aplikasi permainan. Di tahap pertama ini adalah tahap perkenalan dan tahap review, apa itu materi pencabangan dan perulangan dalam bahasa pemrograman Python. Silakan disimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya? Siap. Turunkan barisan. Ada. Kita akan mulai pembelajaran. Nanti di dalam kalian bentuk kelompok, bentuk bentuknya seperti huruf U ya. Ya. Oke, silakan dimulai dari bagian pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, Bapak minta tolong salah seorang untuk memimpin doa. Ya, coba saya minta tolong. Jangan, pimpin doanya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam mulai. Selesai. Oh, kanan kiri, siapa yang menunggu? Pada selamat kayaknya Pak itu. Ya, oke, ya, terima kasih ya. Hari ini kita akan belajar mengenali atau memahami yang namanya logika perulangan dan percabangan. Kenapa penting logika percabangan dan perulangan? Menurut kalian kenapa penting? Sering digunakan salah satunya. Kedua, dalam kehidupan sehari-hari juga kita kan harus menggunakan logika percabangan. Perulangannya misalnya, kalau saya mau pergi ke Jakarta, kalau lewat Ciawi apa? Kalau lewat jalan tol apa? Kalau naik kereta apa? Itu ada logika percabangan di situ ya. Logika perulangan juga bisa diterapkan sehari-hari ya. Oke, hari ini sebelum mulai pelajaran, Bapak minta kalian membentuk kelompok. Kelompoknya seperti yang sudah disepakati. Silakan bentuk kelompoknya dan duduknya agak berjarak ya. Ya, sudah berkelompok ya masing-masing ya. Setelah ini Bapak akan mainkan sebuah game ya, game tebak angka. Nanti kelompok yang paling banyak salah tebak, ya, yang gagal tebak nanti akan presentasi ketika review pembelajaran, ya. Oke, gimana kelompok? Kelompok dulu, ya, kita akan dimulai angka, ya. Oke, ya. Pelan, satu kelompok yang cepat, pelan. Pelan. Kalau besar ya, saya sampaikan. Pelan. Masih kalau besar. Tuh, ya. Kalau kecil, pelan. Oke. Kalau kecil, pelan lagi. Ya. Di tengah ya. Nah, ya. Oke. Nah, pakai jam ya. Kalau enggak, kan? Kalau enggak. Ya, pelan. Masih bau sangat enggak? Kecil. Kecil. Tinggalnya. Tangannya. Yuk. Kecil. 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 Kecil.
Angka habis, nyawa habis, jadi berarti kelompok 1 dan kelompok terakhir yang akan presentasi nanti ya. Dari game tadi kalian bisa apa? Bisa memahami bahwa sebenarnya ada logika percabangan di situ, ada logika perubahan di situ. Ya, karena model belajarnya adalah PJB ya, project based. Nanti di pertemuan terakhir kalian akan membuat game seperti ini ya, dengan bantuan program Python ya. Paham ya? Sekarang Bapak akan sampaikan dulu materinya ya. Kita masuk sesi kedua, kita presentasi dulu ya. Perulangan dan percabangan dalam Python ya. Kenapa ada perulangan dan percabangan? Pengertiannya seperti ini. Komputer itu kan bisa berpikir seperti kita manusia, tetapi dalam menetapkan keputusannya dia menggunakan seperangkat aturan yang dituliskan dalam bentuk perulangan dan percabangan. Itu kenapa perulangan dan percabangan itu digunakan dalam pemrograman ya. Percabangan, kalau percabangan ingat simbolnya aja, gambarnya kayak di jalan, ada pertigaan, ada perempatan, itu namanya percabangan. Percabangan, ya, komputer membuat keputusan berdasarkan kondisi. Kondisinya apa? If, elif, dan else. Kondisi yang benar itu akan ditempatkan di kondisi if. Ya, jadi gini. Contohnya ini ya, cuaca hujan. Ada deklarasi cuaca hujan. Kemudian if cuaca hujan, maka cetak bahwa pipe. Ini adalah kondisi pertama. Blok if ini adalah kondisi pertama. Kedua, blok elif ini adalah kondisi kedua yang menyatakan bahwa cuacanya mendung. Yang ketiga, blok else. Ya, blok else itu berarti tidak menyatakan hujan, tidak menyatakan mendung, selain hujan dan selain mendung. Dalam percabangan, blok yang akan dijalankan pertama adalah blok if-nya. Maka dia lihat dulu cuaca hujan. If cuaca hujan, cetak bahwa payung. Maka yang akan dicetak hasilnya adalah bahwa payung. Tetapi ketika cuacanya tidak hujan, maka blok yang kedua yang akan dia cetak cuaca mendung, berarti bahwa jas hujan. Kalau bukan keduanya, maka dia akan cetak kondisi yang ketiga, yaitu bahwa kaca mata. Itu blok percabangan. Percabangan itu akan dieksekusi berdasarkan urutannya. If sebagai blok pertama akan dieksekusi apabila kondisinya benar. Pernyataan hujan benar, maka dia cetak hujan dan hasilnya adalah bahwa payung. If adalah blok pertama yang akan dicetak karena kondisinya benar. Kalau kondisi pertama tidak benar, maka blok yang kedua, blok elif yang akan dicetak. Kalau if dan elifnya tidak benar, maka blok yang terakhir yang akan dicetak. Ya, ini berarti dia ada 3 pilihan, ada 3 kondisi dari satu pernyataan bahwa cuaca adalah hujan. Sampai di sini bisa dipahami yang maksudnya percabangan. Bercabang. Ada 3 keputusan. If sebagai keputusan pertama dijalankan apabila kondisinya benar. Apabila kondisinya tidak benar, maka elif yang dijalankan. Kalau blok pertama dan blok kedua tidak benar, maka else yang akan dijalankan. Paham ya? Ada lagi yang namanya perulangan. Apa sih perulangan? Instruksi yang dijalankan berulang kali. Yang tadi tebak angka, salah nebak,
Ya, diminta tebak lagi. Salah nebak, diminta tebak lagi sampai pilihan ke-5. Setelah pilihan ke-5, maka gamenya selesai. Diulang perintahnya. Silakan tebak yang pertama, silakan tebak yang kedua, silakan tebak yang ketiga, silakan tebak yang keempat, silakan tebak yang kelima. Karena sudah kita tetapkan 5 pilihan, 5 kali kesempatan, maka perulangannya selesai. Itu perulangan. Ya, ada 2 jenis perulangannya, dengan for, dengan while. Kalau for itu jumlah pengulangannya sudah diketahui. Ya, kita tetapkan for i sama dengan 5, berarti diulangnya 5 kali. For i sama dengan 20, berarti diulangnya 20 kali. Ada juga while, pengulangan sampai kondisi tertentu terpenuhi. While itu biasanya kalau kita menetapkan perulangannya itu tidak kita tetapkan berapa kali, tetapi ketika kayak tebakan tadi ya, ketika angka yang diminta benar, maka perulangannya langsung terhenti. Nggak harus sampai 5 kali. Ya, kalau yang while, jadi nggak harus sampai nilainya perulangan terakhir. Apabila sudah dapat di perulangan kedua atau ketiga, programnya terhenti. Itu kalau while. Kalau for, dia akan lakukan sebanyak yang diperintahkan. Silakan ulangi kerjanya 20 kali, ya, ulang sampai 20 kali. Kalau while, silakan ulangi pekerjaannya sampai jawabannya benar. Maka walaupun belum 20 kali, karena ada jawaban yang benar, perulangannya terhenti. Bisa dibedain ya, for sama while ya. Ini contohnya. I dalam range 1 sampai 6. Print hitungan ke I. Dikatakan range ini, range 1,6 ini berarti dari 1 sampai 5. Ya. Blok programnya di dalam blok akan diulang sebanyak 5 kali. Sebagai contoh lagi di bawah. Berarti kalau for I in range 1,6, print hitungan ke I itu berarti dia berapa yang dicetak? Angka berapa aja yang dicetak? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Oke, sampai 5 karena 6 tidak dihitung ya. 5. Oke. Ada lagi yang di bawah. Pakai while ini. Contoh ini contoh while ya. Percabangan itu artinya memilih jalan dari beberapa pilihan. Perulangan itu mengulang instruksi sampai sesuai jumlah yang ditentukan atau sampai jawabannya ditentukan. Ya. Sekarang Bapak kirimkan ini LKPD-nya Bapak kirim ya. LKPD. Jadi silakan kalian kerja sama ya. Silakan siapkan alat tulisnya. LKPD-nya silakan bisa di grup kelas ya. Silakan bekerja sama, berdiskusi. Bapak akan perhatikan cara kalian berdiskusi, cara kalian menyelesaikan tugas akan Bapak perhatikan ya. Ya. Oke, ya Mbak Rudin. Diskusi. Ya, program ini kalian perhatikan, kaitkan dengan tadi materi perulangan dan percabangan. Menurut kalian, output ini apa? Nilai berapa outputnya? Ya. Misalkan 90, nanti kamu jelasin kenapa.
Kalau enggak klik L. Jadi yang di bawahnya kliknya nanti. Kata tebak itu belum ada yang definisi. Tebakan, coba potensi tapi menjadi input hasilnya seperti tambahkan penggunanya. Kamu kan dia baru buatkan aja. Orang baik. Yang gue salah ini di sini harusnya bukan Program. Program Python. Ada, dan kulit pasta tidak ada kawan lain. Sudah. Aja sih. Kayak bapak ini lagi lihat ini bapak. Yang ngeliatin tuh ngapain? Ayo. Merhatiin. Merhatiin. Bantuin kerja enggak? Bisa aja sih Pak Mak. Ya saya kayaknya gitu. Ada yang kayak gitu. Kan proses pembelajaran. Iya. Paham percabangan. Kayak gimana coba? Nah, ini aja sih. Coba sambil bikin. Ya. Apa? Tidak.
Iya. Sisanya. Bisa dipahami semua? Bisa. Silakan duduk semuanya, sok perhatikan. Dari apa yang sudah kalian ikuti ya, dari mulai tadi persepsi Bapak dengan penjelasan melalui presentasi, yang kedua proses pengerjaan LKPD. Sekarang Bapak ingin kalian membuat refleksi dari hasil pembelajaran sekarang. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang percabangan dan Percabangan dan perulangan. Apa sih manfaatnya belajar hari ini? Untuk keseharian kenapa? Jadi kita bisa tahu. Bisa tahu logika pengambilan keputusan. Ya. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Nah, terima kasih. Oke. Kita asesmen dulu nanti ya. 48, 9, 3. Oh, ada puisi Wayground. Wayground sekarang namanya jadi Wayground, bukan puisi lagi ya. Wayground. Ketik aja Wayground. Wayground nanti itu di join. Join quiz atau join test ya. Di Chrome. Wayground. Nah, buka Wayground-nya, kemudian pilih join. Masukkan tokennya. Masukkan tokennya. 48 940.
kuis seperti tadi ya. Rencanakan membentuk kuisnya kayak gimana, tampilannya gimana. Seperti itu ya. Oke. Tetap semangat belajar. Jangan berhenti, jangan menyerah untuk bisa. Ya, besok kita pada hari Kamis depan berarti kita ketemu lagi untuk mulai program yang kedua ya. Oke. Oke. Ya, Selasa. Hari Selasa. Oke, silakan sekarang duduknya kembali seperti tadi awal. Silakan duduk seperti tadi awal. Pimpin doa akhir pelajaran. Ayo gimana? Untuk skala akhir pelajaran. Bisa lah, bisa lah.